Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sugi Nur Sidik dari kelas 2 Depenjas NPM 192191125. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep pengembangan kurikulum. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dan juga nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat yang mana kita bisa bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat beserta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang turut tumut patut pada ajarannya hingga yaumul akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas. Konsep pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan apa saja prinsip pengembangan kurikulum, bagaimana cara pengembangan kurikulum, apa saja faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, apa saja aktivitas dan hambatan kurikulum, serta apa saja model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi 5. Ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Nah, prinsip relevansi. Secara internal, bahwa kurikulum memiliki relevansi di antaranya komponen-komponen kurikulum, tujuan bahan, strategi, organisasi, dan evakuasi. Sedangkan secara eksternal, bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntunan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dan potensi peserta didik, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat. Nah, di sini kurikulum berkaitan dan mempunyai prinsip relevansi, yang mana relevansi itu adalah memiliki tujuan, memiliki bahan, dan mempunyai strategi dalam mengatur pembelajaran ataupun untuk berorganisasi. Dan yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat, dan waktu. Nah, jadi tujuannya itu, prinsip fleksibilitas itu, kita itu dapat fleksibel dalam segi mengatur waktu, mengatur bahan ajar yang akan disampaikan, bahwasanya itu nantinya jika kita akan menerangkan beberapa hal, apakah akan cukup dengan waktu yang secara singkat atau gimana, dan penyampaiannya akan tersampaikan dengan jelas atau seperti apa gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip fleksibilitas. Prinsip kontinuitas, yakni adalah kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Nah, yang dimaksud dengan kontinuitas di sini keterkaitan antara kesinambungan dalam bentuk pembelajaran dan pekerjaan. Nantinya akan ada pelajaran yang berkaitan dengan pekerjaan. Semisal kita belajar kewirausahaan di sekolah. Nah, di sana kan sudah tertera jelas bahwasanya kita itu dididik atau diarahkan dalam bentuk pembelajaran yang berkaitan dengan usaha.
Nah, semisal kita sudah mempunyai usaha, nanti bisa dijembatani oleh pelajaran tersebut. Dan yang keempat ada prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang secara optimal. Nah, sudah jelas ya. Jadi efisien dalam waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang secara memanfaatkannya secara optimal. Yang kelima ada prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi sebelum kita merancang agenda pembelajaran ataupun apa gitu, kita harus mempunyai prinsip yang efisien, yang efektivitas. Jadi harus melakukan secara efektif dalam mengadakan seperti acara webinar atau apapun, harus ada konsep secara efektif. Nah, kita ke pembahasan yang kedua, yaitu pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan. Kurikulum diartikan sebagai suatu program yang disediakan untuk siswa sebagaimana yang dijelaskan oleh Umar Hamalik dalam buku Manajemen Pengembangan Kurikulum. Kurikulum merupakan suatu program yang disediakan untuk siswa. Program pendidikan dalam bentuk kegiatan belajar, tujuan untuk mengingat pengembangan dan pertumbuhan siswa yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, jadi kurikulum itu sudah dirancang untuk jadi kemajuan zaman. Kenapa kurikulum sering berganti-ganti? Karena kemajuan dalam segi bidang teknologi ataupun apa, jadi mengikuti. Jadi di dunia pendidikan, misalnya kita dimasukkan ke pembelajaran secara e-learning, secara komunikasi, dikaitkan dengan internet. Nah, itu juga disebut pengembangan kurikulum. Yang tadinya KTSP menjadi Kurtilas. Dan yang ketiga ada faktor pengembangan kurikulum. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu meliputi perguruan tinggi, masyarakat, sistem nilai, dan ada beberapa macam lagi. Dari segi perguruan tinggi, pertama, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum, pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Dan dari segi masyarakat, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Nah, jadi berkesinambungan dan berkaitan antara pendidikan dengan masyarakat. Sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya maupun politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewaris nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Dan yang keempat, artikulasi dan hambatan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatu paduan dan koordinasi segala pengalaman belajar untuk merealisasikan artikulasi kurikulum. Perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran. Dan yang kelima, ada model-model pengembangan kurikulum. Model administratif atau garis komando merupakan pola pengembangan kurikulum yang paling awal dan mungkin yang paling dikenal, diberi nama model administratif atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan penggunaan prosedur administrasi dengan wewenang administrasinya. Nah, mungkin
kelima materinya sudah saya jelaskan. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari kelima materi tersebut. Simpulan, kurikulum merupakan perubahan sosial. Hal itu mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi dan kelompok dari sekolah dan masyarakat. Dalam kurikulum terhadap proses pengembangan yang secara umum terdiri dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Proses dari segi perencanaan sudah terencana dalam kurikulum dan bentuk implementasi. Jadi implementasi itu seperti pengimplementasian. Jadi kalau misalnya dalam bentuk olahraga itu real of the game yang terjadi di dalam lapangan gitu. Sesuai tidak dengan perencanaan yang sudah direncanakan. Terus pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung. Ada pula hambatan-hambatan dan pengembangan kurikulum. Jadi ada pengembangan dan ada juga hambatannya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kesalahan mutlak dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.